Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memelihara dan menjaga kami pada satu hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Engkau beri kesempatan kepada kami satu hari ini untuk melaksanakan firman-Mu dan melaksanakan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami saat ini. Masuklah dalam hati, jiwa, pikiran kami, dan pimpin dan bimbing kami di dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan dalam satu hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9, dengan perikop Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Lukas memiliki latar belakang sebagai seorang tabib atau dokter. Lukas mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan tugas perutusan di dunia ini. Secara sangat jelas diungkapkan syarat-syaratnya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bila memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, "Shalom" atau damai sejahtera. Jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Dari syarat-syarat tersebut, terlihat jelas bahwa Yesus meminta kita untuk lepas bebas dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini. Jangan sampai kita hidup penuh dengan kelekatan dan dihinggapi kekhawatiran yang berlebihan. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita pun demikian. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan damai sejahtera Allah kepada segenap makhluk. Santo Lukas yang kita pestakan hari ini mengajarkan kita untuk hidup menjadi sumber damai sejahtera bagi sesama.
Hal itu ia tunjukkan dalam Injil yang ditulisnya tentang karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kegigihannya merekam dengan baik perjalanan Yesus Sang Putra Tunggal Allah yang rela dan menyatu dengan hidup kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, prasyarat terjauh untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah adalah kesiapsediaan kita untuk dipakai dan diutus Allah tanpa memikirkan harta dan apa yang kita dapatkan. Sebuah sikap lepas bebas terhadap aneka kelekatan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang hidup di dunia ini. Pakailah kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.